Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 168. Cincin tunangan. Keluarga Johan datang ke rumah Nina dengan membawakan berbagai macam seserahan. Mereka juga sudah menetapkan tanggal pernikahan Johan dan juga Nina. Kini masuklah ke acara pasang cincin, yang mana momen ini sangat mendebarkan hati Johan dan juga Nina. Johan yang berdiri di samping Nina tersenyum menatap wajah cantik calon istrinya. Mas nggak perlu pasangan cincin lagi. Ini yang kemarin sudah Mas kasih. Nina menunjukkan cincin berlian di jari manisnya. Yang itu simbolis, Dek. Kalau yang ini baru beneran. Johan tersenyum dan membuka kotak berwarna biru pekat di tangannya. Saat dulu dirinya akan menikah dengan Nina, Johan berharap bisa memberikan calon istrinya cincin emas. Namun, pada waktu dulu, dirinya tidak memiliki uang. Pada akhirnya, Johan hanya bisa menikah dengan sangat sederhana. Di saat dirinya diberikan kesempatan kedua seperti ini, Johan ingin berikan kenangan terindah untuk wanita yang akan menjadi istrinya. Nina gugup sendiri ketika saat ini semua tatapan mata tertuju padanya. Mas, tunggu sebentar ya, cincinnya Nina pindahin dulu, ucapnya. Calon pengantin kita lagi diskusi sepertinya, ucap MC yang membawakan acara. Wajah Nina bersemu merah ketika mendengar ucapan MC tersebut. Ia tersenyum malu-malu memandang Johan. Suara tertawa dari para tamu membuat Nina semakin malu. Johan menganggukkan kepalanya, setelah itu menunggu calon istrinya memindahkan cincin dari jari sebelah kiri ke jari sebelah kanan. Oh, ternyata berunding untuk taruh cincin. Cincin yang ada sekarang dipindahin dulu ternyata. Duh, kita sudah salah paham ini, MC itu berkata ketika melihat Nina memindahkan cincin yang ada di jari manisnya yang di sebelah kiri ke jari manis sebelah kanan. Apa yang dikatakan oleh MC di depan membuat para tamu tertawa. Meskipun yang bertunangan saat ini sudah tidak muda lagi, namun tingkah laku pasangan itu begitu sangat lucu dan terlihat malu-malu. Nina menjulurkan tangannya. Johan tersenyum dan ingin memegang tangan calon istrinya. Dengan cepat Nina menarik tangannya. Nina pasang sendiri, Mas. Minta cincinnya. Nina menadahkan tangannya. Apa yang terjadi saat ini membuat orang yang melihat tertawa. Mas, pasanginlah. Johan melakukan negosiasi kepada calon istrinya. Nina menggelengkan kepalanya. Sini cepat. Nina menampungkan tangannya dan membesarkan matanya. Johan sedikit memajukan bibirnya. Ini momen bahagia kita, Dek. Mesraan dikit kenapa? Johan berusaha memujuk Nina agar memperbolehkan dirinya memasangkan cincin di jari manis calon istrinya. Nina menggelengkan kepalanya. Mana? Cepat. Nina sudah tidak sabar menunggu calon suaminya memberikan kotak yang ada di tangannya tersebut. Dengan tersenyum nyengir, Johan akhirnya memberikan cincin itu ke tangan calon istrinya. Nina tersenyum mengambil cincin yang diberikan oleh Johan. Ia masukkan cincin itu di jari manisnya. Cincin yang diberikan Johan selalu pas di jari manisnya, karena pria itu selalu mengukur jari manisnya dengan kelingkingnya. Akhirnya setelah melakukan negosiasi, Ibu Nina berhasil masukkan cincin ke jari manisnya sendiri. Pak Johan yang sabar, tunggu halalnya, ucap MC itu dengan tersenyum. Johan tersenyum memandang calon istrinya ketika mendengar MC itu menertawakannya. Nina hanya senyum malu-malu ketika mendengar para tamu yang ikut serta tertawa. Setelah selesai acara pasang cincin dan acara pertunangan, mereka duduk bersama keluarganya untuk menyantap hidangan makan malam. Randi tidak banyak berbicara ketika dirinya berjumpa dengan nenek dan juga kakeknya. Dirinya masih marah dengan nenek dan kakeknya tersebut.
"Randi, apa kabar?" Sabrina bertanya ketika mereka selesai makan. "Baik," jawab Randi yang memandang ke arah berbeda. Saat ini, Randi bersikap seperti seorang cucu yang sedang merajuk kepada neneknya. "Nanti ke Surabayanya, sekalian ya sama Oma." Sabrina tersenyum membujuk cucunya. Wanita berusia 74 tahun itu berusaha untuk mendekatkan diri dengan cucunya. Randi hanya diam dan menganggukkan kepalanya. "Opa ini sudah sangat tua, dan jujur saja sudah tidak mampu lagi mengurus perusahaan keluarga kita. Selama ini ayah Randi yang selalu mengurus perusahaan. Namun ayah Randi mengatakan kepada Opa kalau dia tidak ingin lagi melanjutkan perusahaan setelah menikah dengan ibu Randi. Sudah pasti perusahaan itu tidak akan ada lagi yang mengurus. Bila diserahkan sama orang, lebih banyak yang tidak jujurnya," jelas Lukman. Pria yang sudah berambut putih itu memandang Randi dengan bersusah payah. Pria berusia 76 tahun itu mencari tema untuk mengajak cucunya berbicara. Randi diam mendengarkan ucapan opanya. "Semuanya akan diserahkan untuk Randi. Dan nanti Opa akan membimbing Randi supaya bisa menjalankan bisnis keluarga kita. Bisnis ini sudah turun-temurun," ucap Lukman. Lukman menjalankan bisnis tekstil yang memang sudah turun-temurun dari keluarganya. Di saat zaman Belanda, kakek buyut kita sudah mendirikan bisnis ini. Bisnis ini sudah turun-temurun diwariskan dengan kita. Bisnis tekstil keluarga kita merupakan pengekspor bahan dasar sutra, batik, bahan dasar dari kulit berkualitas, dan beberapa jenis kain lagi untuk ke luar negeri. Jadi pasar kita bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga sudah sampai ke luar negeri. Kita sudah sangat lama menjalin kerjasama hingga ke luar negeri. Jadi Opa sangat berharap bisnis keluarga kita ini bisa bertahan di tangan cucu Opa," Lukman menjelaskan panjang lebar. Randi hanya diam dan menganggukkan kepalanya. Lukman tersenyum saat melihat jawaban cucunya. Dengan alasan ini, ia bisa mendekatkan diri dengan cucunya tersebut. "Nina katanya mau langsung ikut ke Surabaya." Sabrina tersenyum memandang Nina. "Iya Bu, Nina mau ziarah ke makam Mbak Feni, Andini dan Amera," jawab Nina. "Nina sekarang sudah calon menantu Mama, jadi panggil Mama." Sabrina tersenyum. Raut wajahnya begitu sangat bahagia ketika melihat putranya yang akan menikah kembali dengan mantan menantunya. Kesalahan yang dulu dilakukannya begitu sangat disesalinya. "Iya Ma," jawab Nina menganggukkan kepalanya. Mama nggak nyangka ternyata Nina sudah bertemu dengan Feni. Dia juga datang ke sini di hari terakhirnya. Sabrina merasa bersalah dengan menantunya. Apa yang telah diperbuatnya dengan Feni terasa begitu sangat disesalinya sekarang. "Iya Ma, sebelum Mbak Feni meninggal dia datang ke sini. Sebenarnya Nina sudah larang untuk pulang ke Surabaya, tapi dia tetap bersikeras ingin pulang. Bila seandainya dia tidak pulang hari itu, pasti dia masih ada." Sekarang, Feni sudah tenang dan berkumpul dengan kedua anaknya. Sabrina menangis mengingat kedua cucunya. Apa yang terjadi dan menimpa keluarga putranya, dia penyebabnya. Nina menganggukkan kepalanya. Melihat keluarganya bisa berkumpul seperti ini, membuat hatinya merasa sangat senang. Johan yang duduk di samping Randi mengusap bahu putranya. "Ayah sudah cerita sama Randi bahwa ayah ingin pensiun dari perusahaan. Ayah akan serahkan semuanya kepada Randi. Ayah yakin perusahaan itu akan semakin maju dan jaya di tangan anak ayah." Johan tersenyum. Dirinya sangat mengerti seperti apa kemampuan putranya, sehingga tidak cemas untuk menyerahkan perusahaan yang sudah dibangunnya dengan tangannya sendiri kepada putranya tersebut. "Iya ya, insya Allah," jawab Randi. Sabrina dan Lukman tidak ada henti-hentinya berusaha membujuk cucunya dan mengajak cucunya berbicara. Nenek dan kakek itu begitu ingin merekatkan dirinya dengan cucunya tersebut.